baiklah. Di sini kami akan menganalisa sebuah kasus yang akan kita analisa menggunakan teori proses pengambilan keputusan menurut Francis. Jadi, teori proses pengambilan keputusan menurut Francis itu ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi di sini dalam tahap ini kita akan mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu penemuan informasi yang relevan. Jadi kita akan mencari data-data atau mencari informasi yang relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Pencarian informasi ini bisa melalui surat kabar, media sosial, buku, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mencari alternatif. Jadi kita akan mencari beberapa alternatif yang kita anggap bisa atau yang kita anggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang keempat yaitu menganalisa alternatif yang sudah kita tentukan tadi. Jadi dari beberapa alternatif semuanya itu dianalisa. Kira-kira mana yang paling baik atau mana yang paling cocok untuk kita gunakan dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang kelima yaitu memilih. Dari analisis setiap alternatif yang sudah kita analisis, maka kita akan memilih satu atau dua alternatif yang kita anggap paling baik atau paling mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan atau bisa dibilang dalam tahap ini kita bisa menentukan keputusan apa yang sedang kita ambil atau keputusan apa yang nantinya akan baik untuk permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu adalah menjalankan alternatif tadi dan mengevaluasinya. Jadi dalam tahap ini setelah kita menentukan alternatif yang kita pilih atau menentukan keputusan yang kita ambil, maka kita akan menjalankan. Kemudian setelah dijalankan kita akan mengevaluasi keputusan tersebut atau alternatif tersebut, apakah masih ada yang kurang baik atau sudah baik, atau ada yang perlu diperbaiki lagi dari keputusan yang sudah kita ambil. Nah, baiklah, tadi kan saya bilang bahwa kelompok kami akan menganalisa sebuah kasus dengan menggunakan teori proses pengambilan keputusan dari Francis. Jadi kelompok kami akan mengambil sebuah kasus yang ada di organisasi yaitu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik memiliki beberapa dinas. Salah satu dinasnya adalah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kreativitas Mahasiswa atau yang disebut dengan Porakrema. Jadi Porakrema ini sebagai wadah untuk mahasiswa FISIP menyalurkan minat bakat di bidang olahraga maupun seni. Dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik, terutama Dinas Porakrema ini, memiliki beberapa proker seperti KM FISIP Sehat, POM, Pekan Olahraga Mahasiswa, kemudian Festival Gelora Dikdaya, dan Hari Kemerdekaan. Semuanya itu awalnya dilakukan secara offline atau tatap muka. Tetapi berhubung adanya COVID-19 yang mengharuskan kita semua untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, untuk itu Dinas Porakrema mengambil keputusan untuk mengalihkan proker offline menjadi online. Bagaimana caranya? Kita belajar dari rumah, akan tetapi kegiatan organisasi tetap berjalan meskipun kita sedang berada di rumah masing-masing.
Untuk itu, Dinas Porakrema menentukan atau mengambil keputusan mengalihkan proker offline menjadi online. Untuk itu, permasalahan yang timbul adalah karena adanya COVID-19 yang mengharuskan kita belajar dari rumah. Akhirnya, proker-proker yang kita susun untuk acara secara offline atau tatap muka yang bisa kita adakan di kampus, akhirnya mau tidak mau atau mengharuskan kita untuk beralih secara online. Karena bagaimana caranya kita belajar dari rumah tetapi kegiatan organisasi tetap berjalan dengan baik, terutama proker-proker yang sudah kita susun itu berjalan dengan baik. Untuk kasus ini, bagaimana kita menganalisa dengan proses pengambilan keputusan menurut Prancis akan dijelaskan secara lebih rinci oleh teman saya. Hai guys, saya Ayu Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori apa yang kami ambil dan juga saya akan menjelaskan analisis yang pertama. Baiklah, teori yang kami ambil yaitu teori menurut Sir Francis, di mana menurut dia ada 6 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan proses pengambilan keputusan yang pertama, yaitu mengidentifikasi atau merumuskan masalah. Pada masalah yang kami pilih yaitu masalah pada kegiatan Dinas Porakrema pada hari kemerdekaan. Banyak kegiatan dari organisasi, baik itu pendidikan, pekerjaan, bahkan pada bidang-bidang lainnya, baik itu kelompok maupun individu. Hal ini disebabkan karena mewabahnya virus COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret 2020 kemarin. Salah satu yang terkena imbasnya yaitu BEM KM FISIP Universitas Sriwijaya. Ada beberapa kegiatan yang sudah terprogram dalam program kerja tahunan BEM FISIP Unsri untuk tahun 2020 mengalami penundaan. Salah satu kegiatan program kerja tersebut adalah program kerja dari Dinas Porakrema dalam memperingati HUT RI ke-75 yang seharusnya mengadakan perlombaan untuk mahasiswa-mahasiswi FISIP Unsri pada saat hari kemerdekaan di kampus mengalami penundaan karena adanya COVID-19. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai teori yang kami ambil dalam analisis proses pengambilan keputusan dan juga analisis yang pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Hodijah. Kedua yaitu pengumpulan informasi yang relevan. Berbagai media di Indonesia, baik itu dari televisi, koran, majalah, radio sampai dengan internet, mengabarkan bahwa Indonesia mengalami wabah virus COVID-19. Dan pemerintah mengeluarkan surat keputusan yang diantaranya bagi pekerja negeri maupun swasta bekerja atau melakukan pekerjaan cukup dari rumah. Untuk para pelajar dan mahasiswa itu melakukan pelajaran secara online. Nah, pengeluaran surat keputusan tersebut menandakan bahwa sistem pembelajaran atau sistem perkuliahan bagi mahasiswi itu dilakukan secara online. Tidak hanya pembelajarannya saja, hal tersebut juga berlaku untuk semua aktivitas yang terdapat di dalam kampus, termasuk organisasi. Nah, sejak April 2020, aktivitas atau kegiatan dari program kerja tahunan BEM FISIP Universitas Sriwijaya dilaksanakan secara online dan masih berlanjut hingga saat ini. Pelaksanaan perlombaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia dari Dinas Porakrema BEM KM FISIP Universitas Sriwijaya juga termasuk ke dalam kegiatan yang dilakukan secara online. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mencari alternatif tindakan, di mana kegiatan lomba untuk memperingati HUT RI ke-75 merupakan salah satu program kerja Dinas Porakrema BEM KM FISIP Universitas Sriwijaya
yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada hari kemerdekaan itu mengalami perubahan pelaksanaannya. Perubahan dan perencanaan dilakukan karena terjadinya wabah COVID-19 yang merupakan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan ini, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas secara langsung. Nah, alternatif tindakan yang diambil agar tetap melaksanakannya program kerja ini dan tetap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu dengan mengalihkan kegiatan perlombaan menjadi secara online. Tidak hanya sistem pelaksanaannya saja yang mengalami perubahan, tetapi juga kegiatan lombanya juga berubah sesuai dengan jumlah peserta yang akan ikut perlombaan. Di mana yang bisa kita lihat bahwa kegiatan lomba HUT RI ini biasanya itu dilaksanakan seperti perlombaan panjat pinang, tarik tambang, lomba-lomba yang lainnya dialihkan menjadi perlombaan secara online seperti Mobile Legends, lomba puisi secara online, dan lomba kreasi. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan pemilihan alternatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya itu oleh Saudari Siti, sudah terdapat beberapa lomba yang akan diadakan mengenai 17-an Agustus kemarin. Yaitu yang pertama, itu ada Mobile Legends. Lalu yang kedua, ada musikalisasi puisi. Lalu yang ketiga, itu ada pidato kemerdekaan. Yang keempat, ada lomba cover lagu. Yang kelima, ada lomba video TikTok bertemakan Hari Kemerdekaan. Nah, dari kelima lomba ini, dari pihak Polkrema ini sudah memilih salah satu alternatif yang baik dan mana yang buruk. Nah, maksud di sini, jadi dari pemilihan alternatif analisis alternatif ini di pengambilan keputusan untuk tahap ini, Polkrema memilih beberapa lomba-lomba tersebut dan kemudian dialternatifkan. Yang pertama, lomba Mobile Legends. Nah, Mobile Legends di sini mengapa kita tidak adakan? Karena sudah dianalisis bahwa kalau misalnya Mobile Legends itu yang paling baik adalah menggunakan offline. Offline itu berarti artinya orang-orang yang mengikuti lomba ini kumpul di suatu ruangan lalu menggunakan proyektor. Kalau misalnya menggunakan online itu bisa dijokiin, biasa jokiin itu bisa dimainin atau menyewa orang hebat itu buat mainkannya. Lalu juga kurang etis karena nanti bisa saja pada suatu main online itu kehilangan sinyal. Lalu yang kedua itu musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi. Nah, lomba musikalisasi puisi ini kami rasa dari pihak Polkrema itu kurang tertarik dan kurang menarik bagi keluarga mahasiswa FISIP itu sendiri, karena keluarga yang kita ketahui keluarga mahasiswa FISIP ini kurangnya antusias dalam mengikuti berlomba, apalagi menggunakan musikalisasi puisi ini kan harus menggunakan orang-orang yang banyak seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada lomba joget TikTok bertemakan Hari Kemerdekaan. Nah, di sini juga dari pihak Polkrema juga mengatakan bahwa kurang etis. Kenapa? Karena kita kan bertemakan Hari Kemerdekaan. Nah, dan itu berjoget di TikTok. Memang TikTok tuh merupakan aplikasi yang sedang booming-boomingnya sekarang. Tetapi kan alangkah kurang etisnya jikalau mahasiswa universitas berjoget TikTok bertemakan kemerdekaan. Nah, jadi itu kurang etis. Lalu yang keempat itu ada lomba cover lagu nasional. Nah, yang kita ketahui cover lagu nasional itu adalah lomba yang cukup baik. Karena apa? Karena lomba cover lagu nasional ini bernyanyi. Nah, bernyanyi ini kan setiap orang tuh pasti bisa bernyanyi walaupun suaranya agak poles. Nah, jadi kami kemarin adakan lomba ini kita masukkan. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu lomba pidato tentang kemerdekaan, yang dimana pidato bisa membaca dan juga sendirian
dan juga langsung bisa digunakan atau dilaksanakan secara sendirian pribadi dan tidak bergerombolan bersama orang-orang. Nah, setelah dari analisis Purakrema ini, masuklah ke pemilihan alternatif terbaik. Nah, di sini di pemilihan alternatif terbaik, kami dari pihak Purakrema itu merembukan di grup BPH dan grup dari setiap dinas internal dan eksternal. Nah, jadi di sini berembulah kami memberikan apa saja alternatif terbaik dan terburuknya. Dan mereka juga bilang kalau misalnya hanya 2 lomba, rata-rata para BPH yang lainnya bilang bahwa hanya 2 lomba itu yang terbaik untuk dilaksanakan, yaitu lomba pidato bertemakan Hari Kemerdekaan dan lomba cover lagu nasional. Dan untuk menarik dari wisatawan atau bisa kita ibaratkan minat dari mahasiswa, jadi kita untuk biaya pendaftaran dan lomba-lomba ini kita freekan, kita gratiskan, dan tentunya akan ada hadiah yaitu uang binaan dan sertifikat. Nah, baik, seperti itu alternatif dari pemilihan alternatif terbaik mengenai dari cabang-cabang lomba yang sebelumnya. Jadi setelah pemilihan alternatif terbaik itu terdapatlah dan menghasilkan pilihan alternatif-alternatif yang akan dilaksanakan, yaitu dari kelima lomba tadi hanya 2 yang terpilih, yaitu pidato mengenai Hari Kemerdekaan dan lomba cover lagu nasional. Baiklah, terima kasih presentasi dari kami. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Terima kasih. Oke, poin ke-6 atau poin terakhir dari teori proses pengambilan keputusan menjelaskan tentang pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasil. Untuk pelaksanaan keputusan, Dinas Purakrema BMKM Visip Unsri dalam melaksanakan program kerjanya, yaitu acara perlombaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, mengambil alternatif sebagai keputusan agar tetap terlaksanakannya acara perlombaan ini, yaitu dengan mengalihkan cara pelaksanaan perlombaan menjadi secara online. Acara perlombaan secara online ini telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2020. Jenis perlombaan yang diadakan diantaranya perlombaan mengcover lagu nasional dan perlombaan pidato kemerdekaan. Untuk evaluasi hasil dari perlombaan secara online ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan panitia selaku pengurus perlombaan secara online ini. Hal ini dapat dikatakan demikian karena dilihat dari antusias para peserta yang berasal dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang tertarik untuk berpartisipasi untuk memeriahkan perlombaan yang dilakukan secara online ini, dan juga keaktifan para panitia selaku pengurus acara perlombaan secara online ini. Namun terdapat sedikit kekurangan dalam penyebaran informasi mengenai acara perlombaan secara online ini yang kurang sesuai dengan harapan para panitia perlombaan secara online ini. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kasus atau masalah yang terjadi dalam organisasi yang memerlukan pengambilan keputusan sebagai solusi dan kaitannya dengan teori proses pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye. Adanya COVID-19 bukan berarti waktunya kita berhenti untuk belajar. Karena belajar itu bisa dari mana saja. Dan itu tergantung dari niat kita sendiri. Yuk kita sama-sama berdoa. Agar guru kita pulih kembali. Jangan lupa cuci tangan.
pakai masker, jaga jarak, Dan jangan lupa untuk tidak bersentuhan fisik. dan selalu taati protokol kesehatan dari pemerintah.